Baper itu istilah zaman sekarang gitu ya. Jadi Islam itu satu agama yang sangat indah, mengatur segala sesuatu dari dua sisi. Dari dua sisi. Ya anggap misalkan suami istri. Tidak diatur dari sisi istri tok, tapi dari suami juga dari istri. Bapak sama anak, bapak sama anak. Begitu ya. Dan macam-macamnya. Begitu juga dengan pergaulan kemasyarakatan. Islam itu mengatur orang jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan orang itu tersinggung. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tersinggung, yang menyebabkan orang itu marah, yang menyebabkan orang itu punya syakwa sangka, yang menyebabkan orang itu mempunyai suudzon kepada kita. Itu hindari semaksimal mungkin. Ini titik yang pertama. Dan ini harus dipahami ya kawan. Penyakit orang pada zaman sekarang ngomongnya ngawur, jadi ngomongnya ngawur, ceplas-ceplos. Begitu ada orang tersinggung, akhi kamu jangan baper. Lu piye toh? Ini. Sing salah itu sopo. Jadi jangan selalu salahkan orang. Kita ada aturan agar orang lain nggak tersinggung. Agar orang lain nggak tersinggung. Contoh, bagaimana syariat itu mengatakan, idza kuntum thalatha fala yatanajasnan duna tsalits. Kalau kalian bertiga, jangan dua orang bisik-bisik, yang ketiga gak diajak. Karena itu akan menyakiti hatinya. Jadi Islam yang ditekankan itu malah yang berdua. Jangan ngomong berdua. Ngomong sekaligus bertiga. Jangan sampai yang satu itu merasa tersisihkan, merasa tersakiti, merasa gak diuangkan. Yani semacam itu. Tapi yang dikatakan oleh syariat itu, kamu jangan ngomong berdua. Kecuali kalau izin ya. Kecuali kalau izin. Gak kemudian dengan bahasa sekarang. Kita ngomong berdua, kemudian ada teman yang ketiga tersinggung. Akhi, kamu itu jangan pakai perasaan, jangan sakwa sangka, jangan baper. Loh, Islam itu ngatur agar kita itu jangan sampai membuat orang itu suudzon. Jangan sampai membuat orang itu jadi suudzon. Contoh yang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sedang i'tikaf. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Sedang i'tikaf, kemudian tatkala beliau i'tikaf, itu istrinya ada keperluan untuk menghadap beliau, untuk ada keperluan lah, keperluan apa gitu. Istrinya datang. Safiyah binti Huyai. Istrinya datang. Setelah istrinya datang gitu, kemudian selesai urusannya, Rasulullah SAW diantar sampai ke pintu masjid. Begitu di pintu, Rasulullah kan sama cewek, istrinya, dan istrinya Rasulullah itu kan wajib cadaran. Jadi wajib untuk bercadar. Lewatlah dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat itu yang lewat. Melihat ada Rasulullah sama cewek gitu ya malam-malam. Jadi itu sahabat ini jalannya itu cepet-cepet. Agak dipercepat gitu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ala rislikuma. Mas, pelan gitu. Pelan dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sini gitu. Lalu Rasulullah mengatakan hadhihi Safiyah bintu Huyai, Mas. Ya perempuan yang di sampingku ini istriku loh, Safiyah bintu Huyai gitu. Dua sahabat itu piye gitu perasaannya. Jadi punya perasaan piye gitu. Mereka mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Maunya keduanya itu ya Rasulullah. Subhanallah ya Rasulullah. Kalau kita itu mau suudzon, mosok suudzon sama jenengan. Jadi mosok suudzon sama jenengan. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Beliau mengatakan inna syaitana yajri fil insani majrad dam. Sungguhnya setan itu mengalir di dalam diri manusia seiring dengan aliran darah. Maksudnya, iya sekarang itu nggak suudzon. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi kapan muncul suudzonnya. Maka dari awal dipangkas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar suudzon itu, baper itu nggak muncul. Jadi di belakangan hari. Dan contoh-contoh yang semacam itu amat sangat banyak. Jadi contoh-contoh yang semacam itu amat sangat banyak. Beliau itu orang yang sangat pintar jaga perasaan orang. Orang yang pintar itu jaga perasaan orang. Jadi tatkala perselisihan antara Ali bin Abi Thalib, Ja'far ibn Abi Thalib sama Zaid ibn Harithah memperebutkan putrinya Hamzah. Siapa yang rambut?
setelah wafatnya Hamzah memperebutkan. Jadi kekiran itu Ali ngomong, ya Rasulullah, iki ku anak pamanku. Gitu. Ja'far mengatakan, ya Rasulullah, ini anak pamanku ya Rasulullah. Lah bibinya itu istriku loh. Gitu. Kata Zaid ibn Harithah, jadi beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini ponaanku, ini anak dari saudaraku. Rasulullah SAW hukum-hukum ditetapkan. Beliau mengatakan, hiyalaka ya Ja'far. Putri ini kamu yang merawat wahai Ja'far. Yani al-khalatu bimanzilatil Jadi karena ibu itu, bibi itu saudarinya ibu, itu adalah sehukum dengan ibunya. Begitu Rasulullah SAW, jadi beliau itu menetapkan hukum bahwasanya ini haknya siapa tadi? Ja'far ibn Abi Thalib. Jadi untuk ngeramut, Rasulullah SAW sadar ucapannya ini, hukumnya itu akan melukai perasaan Ali, akan melukai perasaan Zaid. Jadi akan melukai perasaan Zaid. Makanya kemudian Rasulullah SAW langsung ngomong kepada Ali, wahai Ali, jadi tidakkah kamu ridho, jadi sebagaimana posisinya Harun dengan Musa, kamu itu begini. Jadi wahai Zaid, kamu itu begini. Dipuji-puji oleh keduanya agar hukum yang pertama tidak melukai keduanya. Dan itu semacam itu banyak sekali. Jadi harus dipahami titik awalnya itu jangan nyalakan yang baper dulu. Tapi ngomongnya boyo sampean atur agar orang lain nggak tersinggung. Yani ceplas-ceplos itu pada waktunya, di mana posisinya, di mana tempatnya. Jangan sampai membuat orang lain itu tersinggung. Itu poin yang pertama. Itu poin yang pertama. Yang kedua lah, dari sisi orang yang mendengar, dari sisi orang yang sisi yang satunya lagi. Kalau yang pertama tadi dari sisi yang ngomong, yang bersikap. Nah, yang kedua sekarang dari sisi yang mendengar. Kalau mendengar ucapan orang, bawa kepada makna yang baik, gitu. Bawa kepada mahmal yang hasan, makna yang baik. Selagi masih ada kemungkinan makna yang baik, maka bawalah kepada mana yang baik, agar tidak mudah tersinggung. Dan disitulah larangan su'udzon. Ada larangan su'udzon, kamu itu ngomong begitu maknanya itu begini, ya kenapa nggak dibawa kepada makna yang baik? Bawalah kepada makna yang baik. Selagi ucapan itu jadi masih ada kemungkinan ini, masih ada kemungkinan itu, bawalah kepada jadi makna yang baik. Rasulullah SAW pintar sekali mengajari orang untuk membawa orang kepada mana yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu suatu hari pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mungut harta zakat. Pulang-pulang Umar itu komentar, ya Rasulullah, ada orang yang nggak mau bayar zakat. Yang siapa? Khalid ibn Walid sama Abbas. Ini Abbas ibn Abdul Muttalib, pamandannya Rasulullah. Rasulullah SAW itu mengatakan, Umar, kamu tuh boyo mikir. Kamu tuh boyo mikir. Jadi Abbas itu, Khalid itu, dia itu telah mewakafkan hartanya di jalanku. Orang yang mewakafkan hartanya, masuk zakat gak mau. Orang yang berani wakaf, masuk zakat gak mau. Jadi kemudian, beliau ngomong, adapun Abbas itu zakatnya sudah dibayarkan kepadaku 2 tahun sebelumnya. 2 tahun yang sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW memangkas cara berpikirnya Umar untuk tidak muncul su'udzon dari perbuatan orang lain. Itu nas-nas yang berkaitan dengan semacam itu sangat banyak. Oleh karena itu seimbangkan antara 2 titik. Antara titik yang ngomong, yang berbuat. Usahakan semaksimal mungkin jangan sampai nyinggung perasaan orang. Dari titik orang yang menerima ucapan, ya boyo jangan langsung su'udzon. Jangan langsung untuk su'udzon. 2 titik ini kalau saling memperbaiki diri, saling mengaca diri, selesai banyak masalah. Yang jadi masalah kan zaman sekarang, ngomong itu ceplas-ceplos, komentar ceplas-ceplos. Jadi begitu ada orang tersinggung, katakan, ya akhi, antum jangan baper. Lu sopo sing baper? Ya antum yang salah. Yang salah ngomong. Jadi itu agar difahami titik permasalahan yang ada, agar tidak nuntut orang untuk tidak tersinggung, padahal kita itu kan nyinggung orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah.